Kota Pekalongan dijuluki sebagai kota batik. Itulah kenapa salah satu lokasi yang gak boleh terlewatkan untuk dikunjungi adalah Museum Batik Pekalongan. Tersimpan beragam batik yang ada di sini dan tentunya berasal dari berbagai era. Museum ini tidak hanya menyimpan batik dengan motif yang indah, tapi juga banyak hal lain yang bisa dipelajari tentunya. Kita juga bisa melihat beragam jenis material kain batik dan juga canting dengan berbagai ukuran sebagai alat utama membuat batik. Sebagai tempat wisata edukasi yang dapat dikunjungi, Museum Batik Pekalongan memberikan banyak pengetahuan akan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Nah, bukan hanya itu saja, masih banyak lokasi di Pekalongan yang pastinya seru dan wajib untuk dikunjungi. Yuk, ikutin aku terus. Setelah tadi udah eksplor di Museum Pekalongan, sekarang saatnya eksplor batik di Pekalongan. Dan saat ini aku udah ada di Batik Huza. Di sini salah satu tempat belanja yang katanya sih barangnya bagus-bagus. Sekarang kita lihat ada apa aja dan koleksinya kayak gimana. Ini aku lagi pilih-pilih nih, ini batik-batik capnya warna-warni dan modelnya ini pas banget nih. Kalau aku sih cari buat oleh-oleh buat di rumah. Mbak, Iya. ini batik cap semua ya ini ya? Iya. Ini saya mau cari beberapa sih buat oleh-oleh di rumah. Yang ini deh buat oleh-oleh deh. Iya. Beli dua ya? Iya. Oke, makasih Mbak. Iya. Jadi di sini tuh ya udah harganya terjangkau banget, dan kalau misalnya beli banyak kalian buat kasih-kasih ke siapa, di sini tempatnya. Nah, ini lagi lihat daster nih dari jauh, tadi udah kelihatan banyak banget berderet daster. Katanya sih kalau ke Pekalongan tuh jangan lupa buat cari dasternya, dan biasanya ini ibu-ibu. Kalau aku sih mau cari ini buat mamah ya di rumah, karena memang beberapa ibu-ibu kan kalau misalnya di rumah tuh suka banget pakai daster. Buat ibu-ibu atau kalian yang punya ibu bisa beliin nih di sini, karena dasternya tuh bener-bener lembut-lembut ya. Ini teksturnya tuh adem banget dan juga harganya terjangkau yang pasti. Di Batik Huza ini juga selain batik ada juga kain-kain organza seperti ini, dan ini bagi pecinta fashion ini bisa dipadu-padankan dengan batik tentunya, dan ini cakep banget apalagi kalau dibuat dress formal, ini paling pas. Jadi kalau di sini bisa permata ya pastinya ya, bukan cuma batik ya tapi juga perintilan kayak gini nih. Kalau di sini batik-batik premium yang tulisnya ada? Ada. Sebelah mana ya? Sebelah sana saya antarkan. Oke. Ini kalau udah nyampe ke batik-batik premiumnya nih, pasti setiap daerah itu kan punya ciri khas tersendiri ya. Maksudnya kalau Pekalongan itu punya batik yang memang macam-macam banget sekarang, apalagi lebih variatif model dan juga warnanya. Sekarang ini di depan udah ada batik-batik tulis, Mbak bisa dibuka dan bisa lihat koleksinya dari Batik Huza. Batik Huza pasti punya ciri-ciri tersendiri ya. Nah, ini batik-batik Pekalongan dari Batik Huza. Ini salah satu ciri khas dari batik Pekalongan. Pastinya batik Pekalongan tuh punya warna-warna yang colorful. Warna-warnanya tuh bener-bener macem-macem banget, dan rata-rata seperti ini nih. Di sini ada warna ungu
kuning dan lain sebagainya. Tapi batik-batik seperti ini sangat elegan tampilannya ketika dijadikan casual atau formal, karena ini seperti ini juga ketika dipadu-padankan dengan kain-kain yang lain tampilannya akan lebih eksklusif lagi. Nah, batik Pekalongan juga enggak cuman bagus untuk dipadu-padankan dengan kain-kain polos atau dibuat dress dan juga baju-baju casual, tapi ini kesannya bisa klasik ketika dipakai untuk kain bawahan dan juga kebaya. Ini sih favorit aku banget sih kalau kain-kain yang klasik seperti itu. Ini semuanya sih colorful ya, Mbak. Iya. Kalau yang warna-warna kayak sogan gitu ada? Ada sebelah sini. Ini sutra ya? Iya. Ini kayak buat cowok ya? Iya, itu kayak kemeja Ya, pola. Nah, ini ada polanya. Warnanya cakep banget ya. Ini buat cowok nih. Keren banget warnanya. Nah, kayak gini nih. Ini buat kulit apa aja masuk nih. Mau kulit ya agak sawo matang atau kulit putih. Ini pas banget nih. Nah, ini dia nih. Ini warna-warna coklat kayak gini nih. Yang emang warna abadi. Ini Selendangnya. ini warna-warna coklat. Yang memang kalau warna coklat itu warna yang nggak pernah lekang oleh waktu. Pokoknya sih aman aja ya dipakai dipadu-padanin pakai atasan yang kayak gimana. Warna ini biasanya lebih netral. Nah, kalau kain sutra kayak gini nih memang punya ciri khas tersendiri ya. Tapi karena harganya lebih mahal dari katun Primissima, biasanya jarang dijadikan baju. Tapi nggak sedikit sih yang kadang-kadang dijadiin baju juga. Mbak, coba tolong cariin dong kain batik, tapi dengan warna yang beda. Ada warna sogan, warna yang cerah, sama agak kalem-kalem. Ya, sebentar ya. Ya. Lagi dicariin dulu tuh batik-batik dengan warna yang beda. Nanti kita lihat kayak gimana sih perbedaannya dari batik-batik itu. Nah, ini tadi batik-batik Pekalongan yang aku udah kasih lihat kan, memang batik Pekalongan tuh identik dengan colorful ya. Tapi ternyata di sini juga tadi suruh mbaknya cari, dapet yang kayak gini. Ini nggak semuanya sebenarnya, walaupun masih ada warna-warna cerahnya di dalamnya, tapi ini lebih ke coklat-coklat seperti itu. Kalau warna coklat gini tampilannya tuh klasik banget. Kalau warna-warna yang memang ngejreng buat perempuan tampil girly, bisa pilihan batik, bisa kayak gini yang suka pink gitu. Ini kayak dijadikan outer gitu-gitu ya biasanya. Terus juga dijadiin kayak bottom gitu. Ini sekarang udah lebih variasi sih untuk ininya desain-desain bajunya. Tapi kalau warna alam ini juga lagi tren, warna alam. Sebenarnya ini kalau dilihat dari teknik pewarnaannya, ini bukan pewarna alam, tapi ini lebih ke kalem gitu, warnanya nggak terlalu jreng banget. Dan kalau yang seperti ini cocok buat yang lebih tampilannya nggak terlalu girly ya, tapi ini bisa jadi fashionable juga ketika dipadu-padankan dengan pakai jeans misalnya, terus juga pakai kombinasi shawl yang polos. Ini cakep banget. Seru banget deh bisa mampir ke Batik Huza. Rasanya seharian di sini nggak akan bikin bosen karena selain nyaman dan juga servisnya yang bagus, kita disuguhkan koleksinya yang banyak dan menggoda mata. Seolah-olah minta untuk dibawa pulang nih. Nah, ini juga salah satu ciri khas dari motif batik cap. Itu biasanya umumnya motif batik cap itu kayak pattern gitu ya. Dan ini
kesannya kayak labirin gitu, jadi teksturnya berulang. Tapi kalau batik-batik zaman sekarang ini semakin variatif sih, jadi banyak juga yang sudah kayak batik cap seperti apa namanya, bermotif gitu, tapi masih terlihat bagus. Sekarang tinggal pilihan kalian, lebih suka yang pattern atau yang motifnya lebih bervariasi lagi. Udah selesai belanja di Batik Huza, dan ini recommended banget buat kalian kalau ke Pekalongan. Jangan lupa mampir ke sini karena bisa belanja dengan puas batik-batik berkualitas.